Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kori Lubishifa, NIM 20210960111975. Kelas PAI 4C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pendidikan di Finlandia untuk memenuhi tugas mata kuliah perbandingan pendidikan yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin, MPDI. Secara singkat sistem pendidikan di Finlandia. Revolusi sistem pendidikan di Finlandia dimulai sejak tahun 1968, ketika pemerintah memutuskan untuk menghapus sistem pendidikan berjenjang atau Parallel School System atau PSS dan menggantikannya dengan sistem pendidikan wajib dasar nasional 9 tahun. PSS merupakan sistem pendidikan yang mengutamakan pendidikan berjenjang bagi seluruh siswa. Sistem ini dinilai tidak efektif karena pada kenyataannya terdapat perbedaan kemampuan murid dalam menerima dan mencerna ilmu yang diberikan. Siswa tidak lagi mengejar angka dan peringkat selama menjalani pendidikan wajib, namun mengejar pemahaman dan penerapan ilmu yang diberikan sesuai dengan kurikulum pendidikan nasional. Pendidikan di Finlandia. Sistem pendidikan di Finlandia memiliki tujuan utama untuk mewujudkan high level education for all. Guru di Finlandia harus memiliki gelar master dan mengajar dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran kooperatif. Finlandia sangat menghargai hasil kerja para guru, sehingga gaji guru di Finlandia lebih dari 40 juta per bulan. Pendidikan di Finlandia jarang mengganti kurikulum pendidikannya. Perencanaan kurikulum adalah tanggung jawab guru, sekolah, dan pemerintah kota, bukan pemerintah pusat. Peserta didik di Finlandia memiliki jam belajar yang relatif singkat di sekolah. Mereka tidak dibebani dengan banyak pekerjaan rumah, ujian terstandar, bertaruhan tinggi, dan tidak ada sistem ranking. Pembiayaan pendidikan di Finlandia dari jenjang sekolah dasar hingga pendidikan tinggi dan pendidikan orang dewasa hampir sepenuhnya dengan sumber publik. Dalam sistem pendidikan global terdapat GERM yang berfungsi sebagai acuan bagi setiap negara dalam menjalankan sistem pendidikan. GERM berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilan sistem pendidikan di suatu negara. Menurut Wikipedia, terdapat tingkat pendidikan di Finlandia. Yang pertama, pendidikan prasekolah, yang kedua, pendidikan dasar, yang ketiga, pendidikan menengah atas, yang keempat, pendidikan umum, yang kelima, pendidikan vokasi, dan yang keenam, pendidikan tinggi. Keunggulan sistem pendidikan di negara Finlandia. Sistem pendidikannya dengan kesetaraan serta keadilan bagi seluruh masyarakat. Pendidikannya itu berbasis inklusi, sudah diterapkan. Yang kemudian biaya pendidikan yang ditanggung oleh pemerintah dan juga tentang kurikulumnya. Kelemahan sistem pendidikan di negara Finlandia. Dari keunggulan sistem pendidikan di Finlandia terdapat juga kekurangannya, yakni hanya bisa diterapkan pada negara kecil. Yang kedua, tidak adanya standar ukuran yang pasti untuk melihat perkembangan anak secara berkala. Hal ini dikarenakan tidak adanya tes secara berkala. Menarik dari sistem pendidikan di Finlandia menurut republika.co.id. Yang pertama, fokus pada latihan, bukan pada ujian. Finlandia memfokuskan setiap muridnya kepada proses pelatihan. Tidak ada ujian sama sekali selama periode pendidikan menengah. Gurulah yang memperkirakan pengetahuan dari murid-muridnya selama proses pendidikan berlangsung. Yang kedua, belajar dalam kelompok kecil. Di sekolah Finlandia, para murid akan belajar dalam kelompok yang berjumlah kecil. Seperti halnya saat di taman kanak-kanak, seorang tutor hanya akan menangani 4 orang anak saja. Sedangkan untuk jenjang sekolah dasar dan seterusnya, murid-murid akan dibatasi hanya 20 orang per kelas. Hal ini berdasarkan peraturan dari sistem pendidikan yang berlaku di sana. Kemudian yang ketiga, jam sekolah yang singkat. Jika di berbagai negara umumnya murid-murid akan berangkat sangat pagi untuk bersekolah, lain halnya dengan di negara Finlandia. Murid-murid di Finlandia bersekolah pada pukul 9 pagi dan selesai pada pukul 2 siang.
Biasanya para murid memiliki 3-4 kelas dengan durasi 75 menit di setiap kelasnya. Saat memasuki jam istirahat, mereka tidak hanya untuk makan, akan tetapi juga mencari udara segar untuk siap belajar kembali. Yang keempat, pendidikan gratis. Hampir seluruh pendidikan di Finlandia bebas biaya. Hal ini dikarenakan subsidi yang disalurkan oleh pemerintah untuk pendidikan Finlandia. Perlu dicatat, untuk jenjang universitas juga bisa mendapatkan pendidikan secara gratis bagi siapa saja yang menggunakan bahasa Finlandia dan Swedish. Untuk pelajar asing yang menggunakan bahasa Inggris itu akan dikenakan biaya. Kualitas pengajar terbaik. Menjadi seorang guru atau pengajar di Finlandia merupakan hal yang sangat sulit. Hal ini dikarenakan standar yang diatur sangat tinggi untuk mencapai kualitas pendidikan yang baik. Para guru di sana wajib seorang lulusan dari jenjang master sebelum dapat mengajar. Hanya sebagian kecil saja yang belum memiliki gelar master. Yang keenam, menerapkan sistem kerjasama, bukan kompetisi. Finlandia tidak menerapkan kompetisi pada setiap muridnya, melainkan mengajarkan untuk saling bekerja sama sebagai norma yang dianutnya. Selain itu, pendidikan di negara ini tidak menerapkan hukuman, bahkan bagi murid yang paling malas sekalipun. Murid yang malas akan mendapatkan observasi khusus oleh pendidiknya. Yang ketujuh, membuat dasar-dasar prioritas. Sejak tahun 1980, para pendidik di Finlandia memiliki fokus untuk membuat dasar-dasar prioritas terkait sistem pendidikan sebagai berikut. A. Pendidik harus menjadi alat untuk menyeimbangkan kesenjangan sosial. Yang B. Semua siswa menerima makanan gratis di sekolah. C. Kemudahan akses perawatan kesehatan. D. Konseling psikologis. Dan E. Bimbingan individual. Adalah sistem pendidikan di Finlandia bersifat fleksibel, memudahkan seluruh komponen pendidikan untuk mengembangkan metode serta teknik mengajar dan mengacu peserta didik untuk lebih leluasa dalam memahami pengetahuan. Dan juga pendidikan secara menyeluruh untuk semua. Bantuan pendidikan secara finansial oleh pemerintah serta tidak dipungut biaya dalam belajar, menjawab permasalahan masyarakat yang membutuhkan pendidikan sebagai cara untuk meningkatkan taraf hidup. Dan juga pendidikan berbasis inklusi. Peserta didik dengan kebutuhan khusus tetap mendapatkan pendidikan yang sama dan bantuan yang sama oleh pemerintah maupun komponen-komponen pendidikan. Pekerjaan sebagai pendidik yang sangat dihargai dan memiliki seleksi yang baik membuat kinerja mengajar dianggap baik. Dan juga terkenal dengan hasil riset yang banyak dilakukan oleh peserta didik serta komponen lainnya membuat pengetahuan selalu mengalami perkembangan. Hanya itu yang dapat saya presentasikan, dan apabila ada kekurangan dan juga kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.